Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah ya, itu apabila menimpa kepada orang-orang yang beriman ya, dan dia ini baik ya, keislamannya taat, dia menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tertimpa sesuatu. Nah, itu musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menimpa orang Islam yang dia ini banyak melalaikan perintah Allah, banyak meninggalkan perintah Allah, bahkan melaksanakan larangan-larangan Allah, maka itu menjadi peringatan baginya supaya dia itu segera ingat ya, dan kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas kelalaian-kelalaian yang telah dia lakukan, supaya dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiatnya ya. Jadi itu merupakan apa? Peringatan. Tetapi kalau itu menimpa orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, itu bukan musibah namanya ya. Bukan peringatan, tetapi itu adalah azab Allah yang disegerakan di dunia sebelum nanti mereka itu mendapat azab yang lebih besar ya. Jadi nanti untuk membedakan kalau memang terjadi gempa bumi ya, ada malapetaka, balak dan lain sebagainya, dilihat kalau ini menimpa orang-orang yang beriman, yang keislamannya itu baik, akhlaknya baik, dia taat, nah itu adalah ujian dari Allah, musibah baginya. Tapi kalau itu menimpa orang yang banyak meninggalkan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah, melalaikan perintah-perintah Allah, maka itu peringatan baginya supaya dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu menimpa orang-orang yang tidak beriman, itu bukan musibah, bukan ujian ya, tetapi itu adalah merupakan azab Allah yang disegerakan bagi mereka di dunia ini ya, begitu. Baik. Kemudian musibah itu juga apa? Menjadi sarana bagi hamba Allah yang mendapatkan ujian tadi itu ya, mendapatkan bala ya, itu untuk mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi SAW bersabda, "Inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan yang diterima. Dan sesungguhnya apabila Allah menghendaki untuk mencintai suatu kaum, maka dia memberikan cobaan kepada mereka. Siapa yang ridho, maka ia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan siapa yang murka, marah, maka ia pun mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah ya. Jadi jelas dalam hadis ini Nabi mengatakan besarnya balasan pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan yang diterima. Maksudnya semakin berat, semakin besar cobaan yang menimpa orang beriman, maka semakin besar, semakin berat pahala yang dia terima itu, semakin besar, semakin banyak ya pahala yang diterima itu. Dan kalau Allah menghendaki ya, mencintai suatu kaum, maka dia akan memberikan cobaan kepada mereka ya. Jadi kalau kaum itu dicintai oleh Allah, pasti Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Itu tandanya kalau orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang ridho dengan cobaan yang diberikan Allah itu ya, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan siapa yang marah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu mari ya, kalau kita sudah ngaji ya, sudah sampai kepada kita sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian, musibah, cobaan itu adalah tanda kebaikan ya. Itu berarti Allah mencintai suatu kaum. Maka ketika datang cobaan, ujian, musibah dan lain sebagainya, mari kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita
berprasangka buruk kepada Allah. Karena sungguhnya cobaan-cobaan dan musibah itu adalah tanda kebaikan apa? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya tadi. Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menggugurkan dosa-dosa kita, Allah akan memberikan kepada kita pahala yang besar, ya. Dan orang beriman itu selalu cobaan itu akan terus, ya. Akan terus, ya. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa tadi, supaya kalau meninggalkan dunia, orang beriman itu sudah bersih dari dosa-dosa, ya. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan mungkin, ya, dengan sholat, dengan puasa, dengan bersedekah, melainkan dengan sabarnya dia menerima dan menanggung, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabarnya dia menerima, ya, dan menanggung beratnya cobaan, ya, yang itu sudah menjadikan apa? Takdir dan ketetapan Allah baginya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Tidak henti-hentinya cobaan itu menimpa orang-orang yang beriman pada diri, anak, dan harta bendanya, sehingga ia menghadap kepada Allah tanpa membawa satupun kesalahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya. Jadi kata Nabi, tidak henti-hentinya cobaan itu akan menimpa kaum yang beriman, orang yang beriman, baik pada dirinya, pada anaknya, ataupun kepada hartanya. Tujuannya apa? Sampai dia itu menghadap kepada Allah tanpa membawa satupun kesalahan, dosa. Kenapa? Karena sudah gugur, rontok dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Tidak henti-hentinya di sini itu berarti terus-menerus ujian itu. Ya, mungkin ujian menimpa dirinya, dia yang sakit, entah itu sakit gigi, entah cemas, takut, khawatir, ya. Ada rasa bimbang, was-was dan lain sebagainya, ya. Itu juga akan menggugurkan dosanya, ya. Atau tertusuk duri, ya, itu menggugurkan dosanya. Atau menimpa keluarganya, anaknya mungkin, anaknya sakit atau anaknya mendapatkan cobaan apa, ya. Nah, itu sehingga orang tuanya menjadi susah, sedih, khawatir, cemas. Nah, itu juga menggugurkan dosa-dosanya. Asalkan dia itu bisa sabar dan tidak ngersulo, kata orang Jawa. Maido, ya, menyalahkan takdir, ya. Apalagi sampai menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Ya, sudah, kita harus yakin Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha lembut kepada hambanya. Dan Allah mustahil akan mendolimi hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah akan menyakiti, mendolimi hambanya itu. Ya, jadi ujian yang menimpa orang beriman itu adalah untuk kebaikan-kebaikannya. Ya, bisa menimpa dirinya, bisa minta keluarganya, anaknya, atau menimpa harta bendanya. Ya. Bisa jadi tadinya usahanya maju, sukses begitu, ya, tapi rodok keteteran ibadahnya, ya. Maka Allah kasihan, Allah sayang, diuji sama Allah, bisnisnya itu rodok macet titik, ya. Akhirnya dia kembali menyeru kepada Allah, berdoa, istighfar, minta ampun dan lain sebagainya, ya. Jadi satu hal yang harus kita ingat-ingat betul, Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Dan setiap yang Allah takdirkan kepada orang beriman, itulah yang terbaik baginya. Ya, begitu. Sehingga kita tidak boleh berprasangka buruk, ya, begitu.